Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel serba-serbi serampangan. Salam sukses dan berkah untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dan baik-baik saja. Oke, kali ini kan saya bahas tentang apakah hanya 3 bulan saja kita dapat berhasil menginapkan burung walet. Oke, pertanyaan ini cukup menarik sekali. Bahkan pertanyaan ini ada yang menguji juga gagal dan ada yang berhasil. Oke, saya akan mencoba menjawabnya sesuai dengan keahlian dan kemampuan dan pengalaman yang telah saya lalui. Saya akan menjawab bahwa benarkah 3 bulan ini akan berhasil? Jawabannya apakah hanya cukup dengan waktu yang 3 bulan? Jawabannya ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Oke, di antara beberapa gedung yang sudah pernah saya lakukan itu ada yang saya upload di video dan juga ada yang privasi ya, yang malu dimasukkan pada YouTube. Tapi tidak masalah bagi saya. Tapi saya telah menemukan itu adalah sebuah ilmu yang mungkin saya bisa bagikan berdasarkan pengalaman. Saya menguji dengan waktu yang ada yang 3 bulan, 2 bulan, bahkan lebih di atas 3 bulan. Keberhasilannya pun bervariasi, ada yang sedikit, banyak, dan sedang-sedang saja ya. Nah, bagaimana keberhasilan di tingkat proses 3 bulan? Biasanya terjadi keberhasilan dari suara, ruangan, dan lain sebagainya itu di 3 bulan itu adalah tepat memasuki masa musim anakan terbang. Sedangkan yang gagal di atas 3 bulan, bukan gagal ya, maksudnya belum bisa melakukan penarikan burung walet ya, burung-burung anakan walet itu dalam waktu yang 3 bulan, dikarenakan biasanya pola itu adalah masa di mana burung itu biasanya bersarang, di sarang itu banyak bulu-bulu ya. Nah, apabila terjadi ciri-ciri pada musim bulu itu, maka menginapkan burung itu memakan waktu proses yang cukup panjang. Itu bisa dari 3 sampai 6 bulan. Bagi yang tidak sabar ya, buru-buru mengganti atau merubah suatu kondisi di dalam ruangan walet, tidak masalah. Yang penting sudah siap dengan risiko, siap dengan apapun yang terjadi pada hal tersebut. Jadi tidak masalah ya mengganti upgrade kalau memang di dalam 3 bulan itu terjadinya kegagalan, karena masa itu kan belum ada yang adaptasi, disebabkan mungkin populasi daerah tersebut, kalau memang populasinya banyak namun di suatu wilayah tersebut terjadinya banyak yang melakukan panen rampas dan menyebabkan keturunan walet itu sangat minim dan sedikit, sehingga dia beradaptasinya di mana tempat ia bisa menjumpai yang ia adaptasi yang ada. Sedangkan lokasi yang berdiri jauh dari tempat ia beradaptasi mungkin kesulitan untuk mendapatkan itu pada musim di mana musim itu yang saya sebutkan tadi, itu pada sarang berbulu ya, itu cukup lambat sekali. Bahkan kalau musim bulu itu sampai pemilik gedungnya aja mungkin galau ya, karena melihat titik kotoran itu biasanya lebih sedikit. Mengapa sepertinya burung itu seperti berkurang, padahal tidak. Dan bisa terjadi kita lihat kotoran itu hampir tidak ada sedikit ya, tapi ternyata pembuatan sarang itu masih ada. Itu ciri-ciri ya pada masa musim bulu, itu musim yang dimana burung itu sangat memiliki air liur yang lebih sedikit, dan dia juga membuat sarang itu lebih lama, bisa memakan waktu yang berbulan-bulan ya, bisa lebih dari 3 bulan sampai 5 bulan itu kalau pada musim burung walet itu pada musim bulu. Tapi kalau musim curah hujannya sudah mulai aktif, ini sangat cepat sekali.
Dan biasa kalau ini yang biasanya melihat kegalauan itu adalah pola sistem yang sering melakukan rampas juga bisa galau ya pada musim bulu ya. Tapi kalau yang biasa memanen normal, misalnya panennya menernak, membiarkan anakan itu ya bertambah di suatu populasi, maka cukup insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Memang banyak diantara para pewalet yang berpikir, ngapain kita membiarkan anaknya itu ada, nanti malah ke tempat orang juga, buat apa? Padahal tidak ya. Kita berpikir kan pada semua gedung ya, itu kan pada semua gedung itu yang awal-awal rata-rata itu mengambil anak-anakan dari mana kita kurang tahu. Alangkah lebih baik kita membalas jasa ya para siapa saja yang mungkin dulu dari mana asal usul terbang anaknya itu, kita juga sama lakukan hal yang sama. Kita kasih ternak juga, biarkan terbang. Kalau memang rezeki kita, dia akan kembali, dia akan menambah lagi populasi yang ada. Cuma kekurangannya memang biasanya lebih sabar nih ya, para pewalet yang lebih sabar itu makan waktu proses yang cukup panjang. 2 tahun kita hanya melakukan penambahan populasi kan 3 tahun. Bahkan diantara teman saya alhamdulillah nih ada kabarnya ya, 3 tahun tidak pernah dipanen ya, alhamdulillah 1 kali panen ya luar biasa, dapat di atas 1 kilo lebih ya, luar biasa. Ini cukup kabar baik bagi saya nih, cukup luar biasa. Tapi yang 1,5 tahun atau 2 tahun sudah panen, mungkin pendapatannya lebih ya, lebih kurang, ada yang 3 on 5 on, karena musim bulu itu adalah musim yang dimana sarang itu timbangannya lebih ringan. Yang lebih bagus mungkin memang sistem ternak. Kalau berbicara masalah ilmu kepemimpinan ya, sadarkah bahwa para pemilik walet itu adalah para pemimpin, yang mana yang dipimpinnya itu adalah para hewan-hewan, para binatang ya, para burung walet ini. Prajuritnya berapa itu yang ada di dalam RBW? Siapa yang pernah melakukan kepemimpinan ini terhadap hewan ya? Yaitu yang pernah dilakukan oleh Nabi kita, itu Nabi Sulaiman. Beliau memperlakukannya bagaimana terhadap hewan-hewan, sampai semut saja beliau dihormati, tidak ingin membunuhnya. Begitu pula kalau kita berpikir ilmu kepemimpinan, cukup guling kepala ya. Di situ kita menampung berapa masyarakatnya deh, kalau jadi manusia itu. Di dalam RBW itu kita banyak menampung, memberikan fasilitas, tempat tidurnya, kemudian diberikan rasa aman, rasa nyaman. Yang diharapkan di situ kan dia membuatkan sarang itu untuk kita dipersembahkan, dan bagaimana dia itu bisa beranak pinak, dan kita pun juga bisa mengambil dari sarangnya. Memang tidak ada salahnya kita mengambil sarang, karena memang kodratnya burung walet itu akan selalu mengeluarkan air liur, dan kalau tidak diambil kan air liurnya juga tetap akan keluar nih, menambah. Bahkan sarang itu kalau tidak diambil ya, saya melihat itu satu sarang itu sampai tingginya sekian sentimeter ya. Satu sarang burung walet itu bisa mencapai setengah kilo lebih ya. Itu dibiarkan dan tidak dipanen sampai jatuh dengan sendirinya. Ya, ingin tahu bagaimana proses yang cepat di bulan apa, cukup dikenali bahwa musim yang untuk cepat menginapkan burung walet itu adalah masa curah hujannya yang bagus dan normal. Kalau masa musim bulu, mungkin para pemula harap untuk bersabar ya.
Memang perbandingannya kalau memang populasi yang banyak, insya Allah itu banyak dapat. Tapi kalau populasinya sedikit, tiap daerah itu pasti berbeda-beda. Kalau daerahnya sudah banyak RBW ya, kalau di tempat saya ini satu lingkungan ini saja, satu RT itu sudah berapa RBW ya. Itu kita harus menyadari kalau makin banyaknya RBW persaingan, yang kita dapatkan itu sedikit ya kita syukuri aja. Kecuali di dalam suatu wilayah itu wilayah yang luas ya, yang memiliki RBW sedikit, itu ada kemungkinan dia akan mendapatkan populasi yang sangat cepat ya. Sudah senior, sudah berhasil, alhamdulillah. Oke guys, terima kasih. Inilah yang bisa saya bagikan. Nanti kalau memang ada pengalaman-pengalaman baru seputar walet, khususnya kalau bidang saya ya, jurnalis suara, jenis suara, maka ilmu itulah yang akan saya bagikan. Itu pun tak luput rasa terima kasih kepada para guru-guru ya yang berpengalaman ya, yang pernah membagikan ilmu-ilmunya kepada saya. Salam sukses dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.